Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kali ini. Nah, pada part 2 ini kita akan membahas materi tentang program linear. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan juga menentukan daerah hasil penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan DHP-nya dari SPTLDV. Oke. Nah, pada kali ini kita akan memasuki materi program linearnya. Kalau yang kemarin itu sebagai pengantarnya, kalian harus tahu dulu DHP dari SPTLDV yang akan kita jumpai pada materi program linear kali ini. Oke, kalian sudah tahu belum apa itu program linear? Program linear itu merupakan suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan linear. Permasalahan linear itu yang bagaimana? Permasalahan yang merupakan, nah nanti kita kalau bawa ke dalam bentuk matematika, itu dapat kita ubah menjadi persamaan garis. Linear itu garis. Nanti derajatnya itu 1. Oke. Nah, gunanya program linear itu untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Gunanya terutama ini ya untuk masalah optimisasi produksi. Nah, untuk apa? Produksi yang optimal. Ya, untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi tentunya ya. Nah, pada program linear itu terdapat yang pertama ada fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini disebut juga fungsi tujuan. Nah, ini dari fungsi ini yang akan kita cari nilai optimalnya. Nilai optimal itu bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Biasanya ini ada keuntungan maksimum atau biaya minimum. Nah, selain itu dalam program linear juga terdapat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini yang menjadi syarat pada suatu program linear. Biasanya fungsi kendala atau syarat ini berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Makanya sebelum ke program linear kita harus paham dulu bagaimana menentukan DHP dari SPTLDV. Oke? Next ya. Nah, dalam masalah program linear ini kita dapat menyelesaikan dengan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, seperti yang Ibu janjikan pada video sebelumnya, kita akan belajar tentang model matematika dari suatu masalah program linear. Sebelum menyelesaikan prolin, kita wajib tahu dan wajib bisa menentukan model matematikanya. Lalu apa sih model matematika itu? Model matematika itu dapat kita definisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear atau kita sebut prolin ke dalam bahasa matematika. Bahasa matematika itu yang bagaimana ya, ada kalimat terbuka yang merupakan SPTLDV itu tadi. Jadi dari masalah prolin kita terjemahkan ke bahasa matematika dalam bentuk SPTLDV sebagai fungsi kendala. Nah, nanti ada lagi fungsi tujuan. Jadi model matematika itu memuat dua ya. Yang pertama, kita hakikatnya dapat menentukan fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya yang harus kita penuhi dalam masalah prolin tersebut. Jadi model matematikanya ada dua, terdiri dari dua ya. Yang pertama, fungsi kendalanya yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian
Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini adalah fungsi yang akan kita cari nilai optimalnya. Nah, langkah-langkah dalam menentukan suatu model matematika itu bagaimana? Yang pertama, kita tuliskan ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Jadi ketentuan dari soal-soal itu apa saja? Misalkan penjahit dapat menjahit baju model A, model B, menghabiskan kain bergaris, motif lurik, dan lain sebagainya. Ini kita tentukan, tuliskan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam soal ke dalam sebuah tabel. Tabelnya bagaimana? Nanti kita akan mencoba bersama. Nah, yang kedua, kita tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel. Misalkan tadi kain lurik itu kita misalkan X, kemudian kain bergaris itu kita misalkan Y, atau kain polos kita misalkan Y, begitu. Ya. Yang ketiga, kita buat sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui tadi. Dari tabel itu kita buat SPTLDV-nya. Nah, ini SPTLDV-nya itu merupakan fungsi kendala atau syaratnya ya. Yang keempat apa? Yang keempat, kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan kita optimisasi atau kita bisa memaksimumkan atau minimumkan sesuai soal yang ada. Oke, kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, pedagang buah memiliki modal Rp1.000.000. Nah, untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel itu Rp4.000 dan pisang itu tiap kilogramnya 1.600, murah sekali, nggak apa-apa. Lalu tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Nah, tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Kita yang pertama tadi akan membuat pemisalan. Oke, apa aja yang kita misalkan di sini? Kita lihat dari soal di sini. Tentukan jumlah apel. Nah, apel dan pisang berarti yang kita misalkan di sini adalah apelnya. Misal untuk apel itu adalah X. Kemudian untuk pisang adalah Y. Lalu kita buat ke dalam bentuk tabel. Nah, cara menentukan tabelnya bagaimana? Kita tuliskan ketentuan yang ada di sini. Ada apa aja ini? Apel dan pisang yang kita misalkan. Berarti gini. Ini penulisan tabelnya boleh tidak harus sama dengan yang ini ya. Nah, kalau saya akan menuliskannya seperti ini. Untuk apel ini, nah X ya. Untuk pisang itu Y. Nah, apa saja? Ini ada harga beli. Harga beli berarti kita tulis di sini harga beli. Lalu apa lagi selain harga beli? Ada kapasitas. Nah, ada kapasitas. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Nah, daya tampung ya. Lalu apa lagi? Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Nah, ini agar kapasitas maksimum berarti kita tulis di sini kapasitas. Lalu kita masukkan
Harga beli untuk apel itu berapa? Harga beli tiap kilogram apel itu Rp4.000. Sehingga di sini kita tuliskan 4.000 X. Lalu daya tampungnya apel berapa? Daya tampungnya apel di sini tidak dituliskan. Berarti di sini kita tuliskan X. Kemudian harga beli pisang berapa? Harga beli pisang di sini 1.600 tiap kilogramnya. Nah, sehingga ini kita tuliskan 1.600 Y pisang ya. Pisang itu Y. Daya tampung pisang berapa? Di sini tidak disebutkan harus berapanya. Intinya tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Berarti di sini kita tulis Y. Oke. Kemudian jumlah maksimal tampung di sini adalah 400 kg buah. Dan di sini juga pedagang buah memiliki modal 1 juta. Kita perlu satu lagi keterangan di sini. Jumlah ya. Oke, jumlah. Nah, jumlah modalnya berapa di sini? Modalnya itu 1 juta. Nah, karena di sini pedagang buah hanya memiliki modal, berarti itu tidak mungkin lebih dari 1 juta. Sehingga tandanya ini kita bubuhkan juga di sini. Tandanya pasti kurang dari sama dengan 1 juta. Lalu untuk daya tampung di sini tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Sehingga di sini tidak akan mungkin lebih dari 400. Tapi boleh 400. Tandanya menjadi kurang dari sama dengan 400 buah. 400 kg buah. Nah, di sini fungsi tujuannya tidak disebutkan berapa-berapanya apel ya, sehingga kita tetap menuliskan X dan Y. Lalu di sini kita tambahkan F, X, Y. Ini tabelnya. Nah, kalau semisal ini apel dan pisangnya ditulis di sini, boleh nggak? Boleh. Ini semula apel dan pisangnya dan jumlah ini ditulis di bagian sini boleh. Harga beli, daya tampung, dan kapasitas di sini juga boleh. Nanti yang terpenting membuat SPTLDV-nya. Nah, membuat model matematikanya yang harus benar. Karena itu akan kita gunakan. Nah, model matematikanya bagaimana? Untuk model matematikanya, kita menentukan SPTLDV. Model matematika itu terdiri dari dua. Yang pertama, fungsi kendala. Fungsi kendalanya, ini saya tulis, fungsi kendala atau syaratnya ya. Fungsi kendalanya saya tulis dengan warna yang berbeda. Nih, yang pertama ini 4000 X ditambah 1600 Y itu kurang dari sama dengan 1 juta. Kenapa ini? Ya karena untuk harga beli itu 400 X ditambah 1600 Y itu tidak akan melebihi modal 1 juta. Pasti kurang dari sama dengan 1 juta. Itu fungsi kendala yang pertama. Nah, ini boleh disederhanakan. Ini disederhanakan juga boleh ya. Tapi kali ini kita mau buat model matematika, nggak perlu disederhanakan dulu. Nanti untuk penyelesaian selanjutnya setelah model matematika boleh kalian sederhanakan.
Lalu, nah, fungsi kendala yang kedua, SPTLDV yang kedua ini daya tampung. Nah, daya tampungnya di sini X plus Y itu tidak mungkin lebih dari 400, berarti kurang dari 400 kilogram. Lalu, karena di sini ada barang, ini kan apel dan pisang itu merupakan barang ya. Karena barang, jadi harus ada syarat lain, yaitu X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Karena barang tidak mungkin minus. Nah, ini kita buat gini. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Lalu fungsi tujuannya yang mana? Fungsi tujuannya yaitu f x, y yang ini. Yaitu x ditambah y. Nah, kali ini fungsi tujuannya belum ada angka atau koefisiennya di depan x dan y-nya. Nanti pada contoh selanjutnya akan ada angkanya. Oke, paham ya? Untuk membuat model matematika pada contoh yang pertama ini. Kita ke contoh yang kedua. Nah, seorang penjahit pakaian memiliki persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Oke, untuk mempersingkat waktu, gini, kita langsung mencari yang paling akhir nih, fungsi tujuannya. Laba dari masing-masing model V 20.000 dan model U. Nah, berarti yang akan kita misalkan di sini adalah model V dan model U. Oke. Nah, permisalannya misal model U ini X dan model V itu Y. Berarti kita di sini sudah bisa menuliskan model U itu X, model V itu Y. Lalu apalagi? Ada kain polos dan kain bergaris. Oke. Di sini ada kain polos dan kain bergaris. Sehingga kita di sini bisa menuliskan kain polos, yang ini kain garis. Kita masukkan ini. Untuk kain polos persediaannya 20 meter dan kain bergaris itu 45 meter. Oke, ini kita simpan dulu. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U itu memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. 1 meter polos dan 3 garis. Berarti untuk model U ya. Ini untuk model U 1 X, kain garisnya 3 untuk model U, berarti 3X. Lalu untuk model V, nah untuk model V di sini memerlukan 2 meter kain polos, berarti 2Y, kemudian 1 meter kain bergaris, 1Y. Ada lagi di sini keterangannya untuk kain polos itu persediaannya 20 meter. Maka kita akan menambahkan di sini persediaan. Persediaannya untuk polos itu 20 meter. Karena persediaan berarti untuk
penjahit itu tidak mungkin akan membuat pakaian melebihi dari persediaan kain, sehingga tandanya kurang dari sama dengan. Untuk kain bergaris, di sini 45 meter, kurang dari sama dengan 45 meter. Nah, fungsi tujuannya di sini masing-masing model V itu labanya 20.000. Nah, model U labanya 15.000. Sehingga kita tulis lagi di sini laba. Untuk model U labanya 15.000. 15.000 X gitu ya. Untuk model V labanya 20.000. Berarti kita tulis 20.000 Y. Nah, di sini kita tulis F, X, Y, artinya laba ini akan menjadi fungsi tujuannya. Ini tabelnya udah jadi. Oke, ini gambarnya kurang rapi. Nah, dari tabel ini lalu akan kita buat model matematikanya. Model matematikanya apa saja? Yang pertama memuat SPTLDV-nya, fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya apa aja? Fungsi kendalanya itu yang pertama ini. 1X berarti kita tulis X saja. X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Itu fungsi kendala yang pertama. Lalu fungsi kendala yang kedua itu ini 3X 1Y kurang dari 45. Berarti 3X plus Y kurang dari sama dengan 45. Ingat, karena pakaian itu adalah barang, jadi tidak mungkin minus. Maka ada syarat X-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih besar dari sama dengan 0. Ini adalah model matematika untuk fungsi kendalanya. Lalu untuk fungsi tujuannya atau fungsi objektif, fungsi tujuannya apa? Ya ini, F, X, Y sama dengan 15.000 X ditambah 20.000 Y. Ini adalah fungsi tujuan. Oke, kalian bisa pahami ya. Kita ke contoh yang ketiga. Di sebuah kantin, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 36.000. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada mangkok soto dan es teh. Berarti yang kita misalkan di sini adalah soto dan es tehnya. Sotonya itu X, es teh itu Y. Lalu kita buat tabelnya. Tabelnya ini saya tulis kembali. Soto itu X dan es teh itu Y. Lalu apa saja? Di sini ada Ani. Membayar tidak lebih dari ini. Kemudian yang di kantin yang sama itu ada Adi. Berarti kita di sini menuliskan Ani dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua Adi dan kawan-kawan. Nah, untuk Ani dan kawan-kawan itu membayar tidak lebih dari 36.000. Di sini kita tambahkan bayar. Dia membeli 4 soto
4 soto di sini dan 6 es teh. Itu untuk si Ani. 4 soto, 4 X dan 6 es teh. 6 Y. Nah, ini bayarnya dia tidak lebih dari 36.000. Ini bayarnya tidak lebih dari 36.000, berarti kurang dari sama dengan 36.000. Kemudian yang Adi di sini dia pesan 8 mangkok soto, berarti 8X, kemudian 3 gelas es teh, 3Y. Nah, si Adi dan kawan-kawan ini membayarnya tidak lebih dari 56.000. Sehingga di sini kita tulis kurang dari 56.000. Nah, jika Dion dan kawan-kawannya memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas es teh, berapa uang maksimum yang harus ia bayar? Berarti kita tambahkan di sini ada Dion. Dion memesan apa? 5 mangkok soto, berarti 5X dan 3 gelas es teh, 3Y. Di sini adalah fungsi tujuannya. Ini tabelnya. Oke, lalu kita membuat model matematikanya. Model matematikanya itu terdiri dari 2. Yang pertama itu fungsi kendala. Fungsi kendalanya apa saja? Kita tulis. Yang pertama itu yang biru. 4X plus 6Y kurang dari sama dengan 36.000. Yang kedua itu 8X plus 3Y kurang dari sama dengan 56.000. Nah, karena itu mangkok dan soto itu barang, jadi harus kita tulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalian tulisnya boleh diringkas seperti ini. X, Y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita ke fungsi kendala. Fungsi tujuan, Fungsi tujuannya yang mana ya? Yang tujuan itu. Fungsi tujuannya Fx, Y-nya itu sama dengan ini. Yang Dion dan kawan-kawan beli 5X plus 3Y. Oke, paham ya? Kita ke contoh lagi. Nah, ini merupakan soal yang ada di LKS. Kalian bisa simak soal ini. Nah, di sini seorang pemborong dan seterusnya. Agar lebih singkat, kita langsung ke kalimat yang fungsi tujuannya. Biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu. Nah, di sini ada ruang tamu dan juga ada kamar tidur. Sehingga yang kita misalkan di sini adalah ruang tamu dan kamar. Kita tulis kamar gitu aja ya. Ruang tamunya itu kita misalkan X dan kamar kita misalkan Y. Oke, langsung kita tulis di sini. Ruang tamunya itu X, kamar Y. Ini kita akan membuat tabelnya. Seorang pemborong memiliki persediaan kaleng cat warna biru. Nah, kaleng cat warna biru.
dan kaleng cat warna putih. Sini warna biru. Lalu ada warna putih. Pemborong tersebut mendapat pesanan untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu ini menghabiskan 2 kaleng cat. Satu ruang tamu menghabiskan 2 cat warna biru dan 6 kaleng cat warna putih. 6 warna putih. Lalu sedangkan kamar tidur menghabiskan 4 warna biru, 4 warna biru dan 2 warna putih, 2Y. Nah, persediaannya berapa ini? Persediaan. Untuk kaleng warna biru itu ada 200. Berarti tidak mungkin lebih dari 200. Kurang dari sama dengan 200. Untuk warna putih itu 360, sehingga kurang dari 360. Nah, fungsi tujuannya apa ini? Fungsi tujuannya setiap ruang tamu itu harga atau biaya. Biaya untuk ruang tamu itu 500.000 X, untuk kamar itu 400.000 Y. Fungsi tujuannya Fx, Y. Oke, begitu aja ya. Lalu kita buat model matematikanya. Model matematika terdiri dari fungsi kendala, fungsi kendalanya apa? Di sini 2x plus 4y kurang dari sama dengan 200. Lalu fungsi kendala yang kedua 6x plus 2y kurang dari sama dengan 360. Nah, karena cat itu barang, maka kita tuliskan x, y itu lebih dari sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendala. Lalu fungsi tujuannya itu biayanya. Nah, 500.000 X ditambah 400.000 Y. Itu fungsi tujuan. Oke. Contoh yang kelima. Nah, ini juga soal LKS, uji kompetensi nomor 2. Untuk memproduksi bola lampu dan bla bla bla, kita langsung melihat di sini. Jika bola lampu A memberikan keuntungan dan bola lampu B memberikan keuntungan, berarti yang kita misalkan lampu A dan lampu B. Misal lampu A itu X, lampu B itu Y. Oke, langsung kita ke sini. Lampu A ke tabel ya. Lalu lampu B itu Y. Kemudian apalagi di sini menggunakan 2 jenis mesin. Pembuatan bola lampu A memerlukan waktu untuk mesin 1 dan mesin 2. Kita tulis di sini mesin 1, kemudian sini mesin 2. Nah,
Di sini juga ada lama waktu. Nah, lama waktu. Mesin 1, lama waktunya sekian. Kita tulis di sini ya, lama waktu. Lalu kita mengisi. Nah, untuk pembuatan sebuah lampu jenis A memerlukan 4 menit mesin B, 4 menit mesin 1, dan 5 menit mesin 2, 4X dan 5X. Lalu jenis B, dia memerlukan waktu 3 menit untuk mesin 1, warna hijau aja, 3 menit dan 7 menit untuk mesin 2, 3Y dan 7Y. Lama waktu mesin 1 bekerja itu 1480 menit. Lama waktu mesin 2 bekerja itu 3720 menit. Nah, ini keuntungan. Berarti di sini kita tulis keuntungan. Atau kalian boleh menuliskan yang lain atau laba gitu. Keuntungan untuk bola lampu A itu 1500 X. Untuk bola lampu B keuntungannya 2000 Y. Fungsi tujuannya itu. Nah, ini tabelnya. Lalu kita kalau sudah membuat tabel, kita ke model matematika. Terdiri dari 2, saya akan kembali. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya berupa SPT-LDV. SPT-LDV yang mana aja? Nih, mesin 1 itu 4X plus 3Y kurang dari ya, karena lama waktu berarti kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan 1480 menit. Mesin 2 itu 5X plus 7Y kurang dari sama dengan 3720 menit. Nah, karena itu lampu A dan lampu B itu berupa barang, maka barang itu tidak ada yang negatif, sehingga X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya. Fungsi tujuan apa? Fungsi tujuan itu sama dengan fungsi objektif. F, X, Y ini yang akan kita optimisasi. Kalau di sini keuntungan pasti yang ditanyakan nanti adalah keuntungan maksimum. Fungsi tujuannya nih 1500 X ditambah 2000 Y. Itu adalah fungsi tujuan. Baik, itu tentang model matematika. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menentukan nilai optimum dari suatu masalah program linier yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menyimak dan memahami dengan baik. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang masih bingung, silakan boleh menanyakan langsung, baik melalui WhatsApp ataupun melalui yang lainnya. Sekian, terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.